Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari adalah hari Rabu 11 Desember 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Hati yang Terselubung. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 15 sampai ke 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Bahkan sampai hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan dengan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih di dalam Kristus, di dalam darahnya, di dalam kuasanya, selubung-selubung yang memisahkan kami, yang membuat kehidupan kami samar-samar memahami Tuhan menjadi terbuka lebar dan sangat jelas. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tentang hati yang terselubung, apa yang maksud dengan gambaran hati yang terselubung? Kalau kita baca kembali di ayat yang sudah kita baca tadi, bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau kita lihat ayat 14, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka, jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Ayat 12-13. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Berbicara tentang selubung, selubung adalah dalam artian yang pertama, gambaran kita itu tidak layak, bahwa wajah dan muka kita itu tidak boleh menjadi yang lebih utama. Kemudian menyelubungi, maknanya adalah bahwa yang terang benderang, kemuliaan wajah yang perlu kita lihat hanyalah Allah dan bukan manusia. Selubung juga menggambarkan adalah bentuk kerendahan hatian. Tetapi selubung pun punya pemahaman aspek yang lain, yaitu tatkala kita waktu ada cerahnya Allah, firman Allah sudah dibuktikan, Allah hadir. Selubung itu bisa juga menunjukkan tentang keberdosaan. Hati kita yang terselubung, pikiran kita yang terselubung, perasaan kita yang terselubung, sehingga firman Allah itu tertutup. Itu seakan-akan menutup pintu diri kita, menutup pikiran kita, menutup perasaan kita, menutup hidup kita dari firman Allah. Sehingga firman yang sudah sangat baik disampaikan kepada setiap orang percaya, dan termasuk kita menutup pintu, kita menyelubunginya, sehingga terlihat samar-samar atau tidak terlihat sama sekali. Di dalam perjanjian lama tentu Kristus belum hadir sampai kemudian Kristus datang ke dalam dunia di dalam perjanjian baru. Semuanya berbicara tentang nubuatan tentang kedatangan Kristus. Itu pun juga bisa menunjukkan tentang sesuatu yang samar-samar karena belum dialami. Sehingga orang-orang dalam perjanjian lama itu dibutuhkan sebuah iman yang lebih tinggi, lebih kuat, karena Kristus belum hadir. Tatkala mereka membuka diri sepenuh-penuhnya, maka selubung itu menjadi tergeser. Mereka bisa memahami kebenaran firman Allah. Kita tahu dengan jelas, nabi-nabi pun tidak selalu yang dipakai oleh Allah menjalankan kebenaran firman Allah dengan baik. Musa sendiri taat, tetapi juga ada memakai keinginan-keinginan pribadi. Ada cara-cara yang dilakukan oleh Musa itu adalah dengan cara yang keliru. Tetapi tatkala ada selubung-selubung keberdosaan di dalam hati manusia terbuka lebar dan mempersilahkan Tuhan angkat selubung hatiku, Tuhan angkat selubung pikiranku, Tuhan akan selubung perasaanku, sehingga seluruh pikiran, hati dan hidupku sepenuh-penuhnya dikuasai oleh Allah dengan penuh kebebasan, menjadi orang-orang yang merdeka dari dosa. Ayat 17 dikatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, selubung-selubung hambatan-hambatan yang bisa menghambat hubungan kita dengan Tuhan itu dilepaskan, dibuang jauh-jauh ke tubir-tubir laut. Ayat 18 dikatakan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh,
maka kita akan diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Allah memprogramkan hidup kita menjadi pribadi yang tidak berselubung, karena kemuliaan Allah yang datang itu dengan bebas akan menjemput kita, menebus kita, menganugerahi dengan anugerah-anugerah kebaikan dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang yang dalam relasi dengan Tuhan itu tanpa hambatan, tanpa ada penghalang keberdosan-keberdosan yang ada di dalam diri kita. Sahabat seperjalanan, maukah kita menjadi orang yang hatinya itu terbuka dari selubung? Hatinya itu dibebaskan, pikirannya itu dibebaskan, perasaan kita juga dibebaskan, hidup kita dibebaskan. Hanya Kristus dan Allah yang bertata dalam hidup kita, sehingga hidup kita menjadi orang-orang yang merdeka, yaitu merdeka berbuat benar, bukan merdeka berbuat dosa. Kalau merdeka berbuat dosa itu namanya diperbudak oleh dosa. Kata kemerdekaan hanya kaitannya dikaitkan dengan kebenaran. Kita punya kemerdekaan dalam kebenaran. Tapi kalau berbuat dosa bukan kebenaran. Berbuat dosa adalah sebuah penghambaan, menaklukkan diri, diperhamba oleh dosa, dikuasai oleh dosa. Kita tidak pernah menjadi tuan atas hidup kita, tetapi dosa dan iblis yang menjadi tuan dalam hidupmu. Tetapi sewaktu engkau dimerdekakan dari dosa, engkau menjadi tuan di atas hidupmu sendiri. Engkau menentukannya, dan kemudian seluruh hidup kita dipersembahkan kepada Tuhan di atas segala Tuhan, Tuhan di atas segala Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang dikatakan dalam firman Tuhan, orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang merdeka itu akan membuka selubung hatinya. Orang-orang yang merdeka akan membuka selubung pikirannya. Orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh kebenaran akan dibukakan selubung perasaannya. Sehingga pikirannya menjadi pikiran-pikiran yang baik, dijauhkan daripada niat-niat buruk. Hatinya juga dipenuhi dengan hati yang sudah dikuduskan oleh Allah. Menjauhkan segala iri hati, dengki, kemarahan, kebencian, sakit hati, kepahitan. Tuhan sudah angkat. Karena semua dosa yang ada dalam hati dan pikiran itu bisa menjadi penghambat, menjadi selubung yang akan merusak kita, menjadikan kita hidup makin berdosa, dan menjauhkan kita daripada Tuhan. Seseorang yang selubung-selubung hidupnya, pikiran, hati, dan perasaan dan hidupnya, itu diangkat. Maka dia sudah menjadikan Kristus bertata dalam hidupnya. Orang yang sudah menjadikan Kristus bertata dalam hidupnya akan menjadi orang-orang yang baik, membawa kebaikan, menjadi berkat, menjadi bau yang harum dimanapun dia berada. Dia jadi berkat buat keluarga, dia menjadi berkat buat orang-orang terdekatnya, dia jadi berkat di tengah-tengah masyarakat, dia menjadi berkat di tempat pekerjaan, dia menjadi berkat dimanapun pergi, dia menjadi berkat. Karena hidupnya tidak terselubung, hidupnya membawa kemuliaan Allah yang dinyatakan lewat setiap aspek langkah hidup, perkataan, perbuatan, tindakan, keputusan yang diambil. Mengelola segala waktu, talenta, karunia, kelebihan yang dimiliki, semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Tanpa ada niatan-niatan buruk yang ada di dalam diri kita, kita sudah putuskan di dalam kuasa darah Yesus Tuhan. Segala selubung dosa dalam hidupku kami patahkan di dalam nama-Mu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.